Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Yang belum kenal, nama saya Jerry. Boleh panggil saya Jerry, boleh panggil saya Pak Jerry. Tapi jangan panggil saya pastor ya. Malu soalnya. Bukan pastor. Saya salah satu volunteer di ICA. Saya udah tinggal di Hong Kong selama 12 tahun bersama keluarga. Udah bergereja di ICA semenjak datang ke Hong Kong. Jadi gereja ini telah menjadi banyak berkat bagi saya ya. Dan saya juga terima kasih mengucapkan syukur kepada Pastor Ari dan juga jemaat di sini untuk kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pada hari ini Tuhan kami boleh berkesempatan untuk datang ke rumah Engkau, memuji Engkau dan mendengar firman Engkau. Bukan kebetulan Tuhan kami datang di sini Tuhan, tapi Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Juga message atau khotbah yang hari ini yang kami mau dengar, kami percaya Tuhan akan merubahkan hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau lindungi saya. Dan di balik salib-Mu bukan hanya perkataan saya tapi perkataan Kau yang boleh disampaikan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat di sini Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau bukakan hatinya, Engkau yang berkati supaya setiap firman Tuhan boleh tumbuh dan menghasilkan buahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sebelum saya mau mulai khotbah hari ini, saya mau sharing sedikit kesaksian yang simple yang saya alami. Bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada siapapun lewat apapun. Jadi baru-baru ini bulan lalu ya, saya lagi temenin anak saya, Arabel umur 6 dan 4, nonton film kartun Alkitab. Jadi film yang saya nonton itu adalah film kartun yang menceritakan tentang Daud yang masih kecil, ya. Tapi kualitas produksinya film itu bagus sekali. Wah, saya juga benar-benar takjub ya. Mereka juga sampai buat lagu khusus untuk film ini. Film ini cuma 5 menit, ada 6 episode. Jadi kita nonton semuanya sampai habis. Totalnya setengah jam. Jadi produser film ini itu sedang coba menggambarkan itu bagaimana Daud sewaktu dia kecil. Jadi film ini menceritakan gimana karakter Daud, gimana dia itu berbeda dari orang-orang sekitarnya, dari kakak-kakaknya, dari orang-orang Israel, di mana dia itu ditugaskan tentunya kita tahu dari Alkitab sebagai penggembala domba. Dan dia tuh setia sekali mengembalakan dombanya. Tentu saja film ini mereka banyak membuat asumsi, karena kan gak semuanya ditulis di Alkitab, tapi gak ada yang bertentangan dengan yang saya lihat itu dengan Alkitab itu sendiri ya. Jadi dia menceritakan gimana si Daud itu benar-benar setia dengan perkara kecil yang ditugaskan oleh orang tuanya untuk mengembalakan domba dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Waktu dia menjagai domba dari binatang buas. Kalau kita baca doang mungkin kan cuman segitu doang ya. Tapi kalau kita benar-benar nonton, kita bisa ngerasain gitu. Wah, ada, bayangkan kita aja kalau misalnya udah orang gede gitu dihadapkan dengan beruang dan singa, itu gimana gitu. Ini Daud masih kecil, dia harus mengalami semua itu. Dan gimana dia mulai main menggunakan ketapelnya juga, dan itu jadi masuk akal waktu dia lawan Goliat juga, dia udah sering gunain gitu dari kecil. Jadi film ini tuh mencoba menceritakan itu. Tentu saja kita harus berhati-hati ya, karena memang ini beberapa ada yang tidak diceritakan di Alkitab. Tapi saya tersentuh sekali dan diceritakan beberapa ada adegan gimana si Daud ini waktu dia mengembalakan dombanya, ada satu domba yang hilang. Dan semuanya dia udah sampai di rumah dan udaranya mulai kelihatan mulai gelap, bakal ada badai. Kakaknya ini udah melarang si Daud karena si Daud ini mau mencari satu domba yang hilang ini. Dia sudah melarang tapi Daud tidak taat dan dia tetap pengen pergi untuk menyelamatkan dombanya.
Dan di mana dia pas lagi menyelamatkan dombanya diceritakan hampir membahayakan nyawanya tapi Tuhan menolongnya. Juga ada adegan di mana ada seorang gembala yang jahat yang menyiksa salah satu domba yang tidak berharga. Lalu si Daud ini mau menyelamatkan domba yang kecil itu yang tidak berharga di mata orang lain. Dan si gembala jahat itu meminta sebagai imbalannya jadi salah satu alat yang berharga di mata Daud. Waktu itu Daud tuh selalu bawa instrumen kecil untuk nyanyi memuji Tuhan waktu semenjak kecil. Jadi dia itu memang salah satu yang punya yang dia suka. Pas lagi diminta untuk menukarkan domba yang tidak berharga dengan alat itu, saya tersentuh sekali. Saya bisa lihat gimana si produser ini menceritakan hati Daud itu yang benar-benar peduli dan setia dalam perkara kecil. Waktu itu kebetulan di saat teduh saya kan pakai ICA punya The Well ya. Memang lagi waktu bulan Juni itu tentang Daud juga gitu kan. Jadi pas baca saat teduh tentang Daud dan nonton ini, saya hampir mau nangis di depan anak saya. Nonton terharu sekali dari cerita tentang Daud itu. Dan Tuhan tuh pengen yang saya belajar dari pengalaman itu, walaupun kita cuma nonton lagi film kartun yang seharusnya senang-senang, tapi di momen itu Tuhan tuh pengen bilang kalau Tuhan itu menunjukkan di antara ratusan ribu orang Israel, kenapa Daud yang dipilih? Karena dia bukan dari keluarga kebangsaan kerajaan, dia juga bukan yang dianggap pertama itu menjadi orang paling kuat. Dan saya teringat dari satu ayat, boleh di next slide. Satu ayat yang waktu Samuel, kalian ingat ya ceritanya waktu Samuel dikirim oleh Tuhan untuk mengurapi raja yang baru. Satu-satu diperhadapkan kepada Samuel dari kokonya yang paling gede, kakaknya yang kedua, sampai habis, sampai orang tuh lupa sama Daud. Karena Daud ada di ladang menggembalakan dombanya. Tapi ini ayat yang dibilang sama Tuhan kepada Samuel di 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari situ saya tersentuh sekali. Saya mengucap syukur Tuhan kita itu waktu dia memilih orang itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena background kita, bukan karena siapa keluarga kita, tapi dia lihat dari hati kita. Amin. Ya itu yang saya mau bagikan sebelum kita masuk seri khotbah yang baru. Jadi beberapa minggu lalu kita belajar tentang Yunus ya. Saya sangat diberkati dengan seri Yunus dan sekarang kita mau masuk dari kitab Titus ya. Dari kitab Titus itu sama seperti Daud. Titus itu digambarkan di Alkitab itu sebagai karakter seseorang yang setia dalam setiap perkara. Dia dipilih Tuhan, ditugaskan dengan tugas yang tidak mudah di salah satu pulau, tempat yang di tengah lingkungan yang bobrok sekali, di tengah masyarakat yang terkenal dengan budaya yang tidak baik. Dan kitab Titus ini cukup singkat, jadi ada 3 pasal doang. Jadi kalian kalau kalian saya sarankan habis ini kalian bisa baca, sekali baca mungkin 15 menit juga selesai gitu ya. Dan ini menarik sekali, ada pesan Tuhan yang kita mau belajar pada hari ini. Ya, next slide. Kita mulai dari karena ini minggu pertama saya mau bedah sedikit latar belakang dari buku Titus. Ya, di kitab Galatia 2 pasal 3, siapa Titus ini? Titus ini adalah dikatakan di sini adalah bukan seorang Yahudi, tapi dia adalah seorang Yunani yang lahir baru dan terima Tuhan. Titus ini merupakan seorang teman pelayanan Paulus. Ya, jadi dia bersama-sama dengan Paulus melayani, membangun gereja. Dan kitab Titus ini adalah surat yang ditunjukkan Paulus kepada dia di pulau Kreta. Ya, Kreta di sini bukan kereta api ya, bukan atau kereta MTR ya. Jadi Kreta atau Crete bahasa Inggrisnya itu adalah salah satu pulau yang besar di Yunani.
Jadi ada kemungkinan Paulus sendiri yang membangun gereja di Kreta ini. Walaupun di Alkitab tidak ada secara spesifik yang menceritakan hal itu, tapi di beberapa pengamat Alkitab, di Kisah Para Rasul 14, Paulus diceritakan tuh pergi ke daerah-daerah, membangun gereja, mengangkat penatua yang mirip dengan apa yang di buku Titus ini. Juga ada yang bilang di Kisah Para Rasul 28 dicatat bahwa ada satu kejadian waktu Paulus ada dalam perjalanan ke Roma, di dalam kapal dia, ada angin badai yang besar sekali sehingga Paulus itu harus terdampar di salah satu pulau, yaitu di Kreta. Jadi ada beberapa asumsi yang menurut pengalaman akhir. Tapi yang kita tahu satu hal yang pasti di Titus 1 ayat 5, Paulus dan Titus itu pernah ada di pulau Kreta, dan Paulus sengaja meninggalkan Titus di pulau Kreta dengan tugas yang boleh dibilang mission impossible, sulit sekali. Jadi di pulau Kreta ini nanti kita baca juga banyak sekali masalahnya. Orang di sana tuh hidup dengan ajaran-ajaran yang salah. Mereka itu bahkan tidak tahu kalau mereka itu tersesat. Hidup orang-orang Kristen di sana itu malah lebih banyak terbawa dengan orang-orang budaya setempat dibanding mereka yang harusnya mempengaruhi dan mencontohkan hidup baik, mereka malah yang terpengaruh dengan masyarakat di sana. Mereka ngomongnya itu mereka melakukan ritual-ritual kegiatan rohani, tapi perbuatan mereka itu seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Jadi tugas Titus ini ditugaskan untuk membenahi semua itu, dan itu bukan hal yang gampang. Contohnya, kalau misalkan kalian dikirim ke misalnya ke Pulau Jawa gitu ya, kalian mesti merubah semua orang di Pulau Jawa. Itu kan bukan satu hal yang mudah gitu ya. Ini tugas yang diberikan kepada Titus. Dan ternyata Titus ini tuh bukan tugas Titus yang pertama. Jadi sebelumnya dicatat di Alkitab di Galatia segala macam, Titus ini pernah dikirim oleh Paulus untuk melayani di Korintus, di Dalmatia. Jadi boleh balik slide sebelumnya. Nah, jadi apa yang kita bisa belajar dari hidup Titus? Yang pertama, Titus adalah seorang yang terpercaya dan setia dalam setiap perkara. Nah, jadi itu dia memang sudah bisa dipercaya dan memang terbukti dari tugas-tugas sebelumnya itu dia itu adalah seorang yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Udah ada track record-nya. Ya, hidup Titus itu bahkan di Galatia pernah digambarkan dipakai oleh Paulus untuk menjadi kesaksian kepada orang-orang yang Yahudi dan non-Yahudi bahwa sunat atau enggak itu bukan menjadi persyaratan seseorang menjadi selamat atau enggak. Jadi bahkan Paulus memakai hidup Titus itu untuk jadi kesaksian. Jadi ini adalah kualitas dan reputasi dari hidup Titus ya. Saudara, kita mau belajar dari sini, dari Titus, satu poin dulu untuk refleksi. Dalam hidup kita ini, kita kalau jadi anak-anak Tuhan itu harus melakukan yang terbaik dalam apapun yang kita perbuat. Dalam hal-hal kecil, dalam pelayanan kita, dalam keuangan, dalam pernikahan. Kita harus bisa menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan sesama kita. Dan itu akan menjadi kunci gimana Tuhan akan membicarakan hal-hal yang besar. Jadi Titus dapat assignment, tugas yang lebih besar karena dia telah membuktikan bahwa sebelumnya dia juga bisa dipercaya dan menghasilkan hasil yang baik. Dan kalau seringkali kita dalam hidup ini kita berdoa pada Tuhan, Tuhan beri saya musim yang baru, beri saya terobosan yang baru, berkat yang baru. Itu kan sangat umum yang kita sering dengar, bukan ya? Dan gak ada yang salah untuk meminta itu kepada Tuhan. Saya juga malah mendukung saudara untuk berdoa itu. Tapi pernyataannya itu, apa yang kalian perbuat dengan apa yang Tuhan sudah percayakan Anda saat ini? Kita boleh berdoa untuk yang masa mendatang, tapi apa yang kalian perbuat dengan dengan apa yang Tuhan percayakan Anda saat ini?
Apa yang Anda di tangan Anda saat ini? Apakah itu pekerjaan Anda, keluarga Anda, pernikahan Anda, pelayanan Anda? Dan seberapa setia Anda melakukan hal-hal itu semua? Karena jika Anda dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh dan setia, mata Tuhan itu nggak buta untuk mempercayakan hal-hal yang lebih besar di kehidupan Anda. Amin. Dan kita mau baca di Lukas 16 ayat 10. Tuhan Yesus bilang di sini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sebagai contoh misalkan ya, kalau kalian punya anak yang masih kecil, yang baru belajar baca atau tulis, yang belum bisa, masih baru belajar. Dia ngeliat papa mamanya main laptop dan meminta untuk laptop. Anda sebagai orang tua yang lebih dewasa dan lebih yang baru lebih pengertian, nggak mungkin Anda kasih laptop. Karena Anda tahu mereka, orang baca aja belum bisa, tulis aja belum bisa. Tapi Anda tahu kalau laptop itu nanti satu saat akan mungkin berguna bagi dia. Untuk dia belajar, untuk dia improve. Tapi kita juga tahu bahwa kita sebagai orang tua yang baik, anaknya itu belum ready untuk dapat hal-hal yang besar. Sama seperti Tuhan kita, apalagi Tuhan kita jauh, pemikirannya jauh lebih dari kita. Kalau kita belum ready untuk hal-hal yang besar, Tuhan mungkin tidak kasih itu kepada kita. Makanya kita harus buktikan kepada dia juga bahwa kita bisa dipercaya dengan hal-hal kecil, dan maka kita akan diberikan hal-hal yang besar. Amin. Ya, seperti Titus, ya, dia dipercayakan di Pulau Kreta itu karena hal-hal yang dikerjakan dengan dia dengan baik dan setia sebelumnya. Nah, lanjut next slide-nya. Poin kedua yang kita mau belajar dari hidup Titus itu, Tuhan bisa meninterupsi hidup kita untuk rencananya yang lebih baik. Jadi Paulus dan Titus itu mungkin tidak ada rencana pertamanya tinggal lama di Kreta ya, dan bertujuan ke tempat lain. Tapi kita baca Titus 1 ayat 5 di sini. Ini Paulus ngomong kepada Titus ya. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Jadi dengan kata lain, mungkin di sini Paulus lanjut ke tempat lain, melanjutkan perjalanan ke tempat lain, tapi si Titus ini ditinggal di sana untuk melayani orang-orang di sana. Jadi kalau kita pikir saudara-saudara, kadang-kadang di dalam hidup kita juga kita bisa mengalami seperti itu ya. Kita bisa dipanggil dengan Tuhan secara tiba-tiba. Hidup kita yang kita pikir udah direncanakan rapi, dengan udah tersusun rapi, mungkin bisa saja diinterupsi oleh Tuhan dengan rencana yang berbeda arahannya. Bisa juga rencana itu bukan sesuatu yang kita familiar, bukan sesuatu yang baru, yang kita mungkin sulit dan tidak enak. Jadi sama seperti Titus yang sengaja ditugaskan oleh Paulus membereskan masalah yang tidak gampang untuk membenahi gereja ya. Pertanyaannya saudara, apakah Anda saat ini seperti Titus yang mungkin tiba-tiba rencananya berubah total? Saya nggak tahu, tapi satu hal yang pasti kita mau belajar untuk tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Kita percaya ya kalau misalkan Tuhan udah kasih kalian tugas itu, walaupun kelihatannya sulit, sukar, bahkan tidak mungkin, kalau Tuhan yang kasih Anda tugas itu, Tuhan juga akan memperlengkapi Anda. Amin. Dia bakal juga memberikan apa yang Anda butuhkan untuk menjalani tugas itu. Tadi saya ceritakan ada kemungkinan yang kedua bahwa Paulus itu datang ke Kreta di Kisah Para Rasul 27 itu yang tadinya lagi perjalanan ke Roma, tiba-tiba ada angin badai yang besar sehingga dia harus terdampar di Kreta. Tapi kalau misalnya jadi Paulus mungkin juga bisa mempertanyakan Tuhan ya, Tuhan saya di sini untuk melayani engkau kok malah dikasih musibah gitu kan. Perjalanan dipersulit, bukannya Tuhan harusnya mempermudah perjalanan saya.
Tapi kalau kita lihat di sini ya, mungkin aja Tuhan punya rencana indah di mana dengan kejadian itu Paulus bisa melayani ke orang-orang di tempat-tempat yang mungkin tidak ada dalam agenda Paulus sebelumnya. Jadi banyak orang yang terberkati dengan pelayanan Paulus yang tidak direncanakan sebelumnya. Jadi saudara, kalau kita lihat balik ke dalam kehidupan kita, apakah kita ada goncangan-goncangan yang kita alami dalam hidup kita, yang kita pikir sebagai badai kehidupan ya, dan situasinya tidak gampang. Tuhan bisa aja men-stop kita dengan hal yang terduga ya. Jadi sehingga kita harus terdampar di dalam satu keadaan. Nah, kita tuh kadang-kadang kalau kita ngalamin itu malah kita pikir, kenapa ya kayak yang tadi saya bilang ya, Tuhan engkau alami, saya bisa alami pengalaman ini. Tapi marilah kita mau tetap setia kepada Tuhan karena kita tahu rencana indah buat saudara-saudara dan kita semua. Jadi saya mau bagikan juga pengalaman saya dalam menjalani hal-hal yang sulit ya. Jadi ada dua hal yang saya belajar. Jadi saya mau sharingkan juga pengalaman sulit saya yang saya alami. Yang pertama itu satu, evaluasi di dalam situasi ini, pesan apa yang kita mau belajar dari masalah ini. Kadang-kala kalau kita mengalami masalah, kita selalu bertanya kepada Tuhan itu kenapa? Kenapa Tuhan membiarkan hal yang terjadi? Kenapa saya Tuhan? Kenapa enggak orang ini, enggak orang sana? Tapi ganti pertanyaan itu dengan dari kenapa menjadi apa? Apa Tuhan yang saya bisa belajar dari pengalaman ini? Apa Tuhan yang pesan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada saya? Dan yang kedua, siapa atau apa yang kita bisa layani dengan pengalaman sulit ini yang kita alami. Contohnya waktu saya lulus kuliah, namanya yang baru lulus biasanya moralnya tinggi sekali ya. Wah, udah baru lulus, udah belajar capek-capek, sekarang mau dapat kerjaan yang baik. Dan waktu saya lulus itu 1 bulan langsung cari kerja, cuman ya masih santai-santai gitu ya. 1 bulan lewat masih oke, 2 bulan lewat masih oke, 3 bulan udah mulai was-was. 4 bulan belum ketemu kerjaan juga. Mulai cemas gitu ya. Akhirnya singkat cerita, saya pada waktu itu karena memang lagi krisis ekonomi di negara yang lagi itu saya tinggal, saya nggak dapat kerjaan, jadi saya harus kerja di restoran. Di situ tapi saya mengalami salah satu depresi yang lumayan cukup parah. Adalah salah satu poin di dalam hidup saya itu yang saya kecewa sama Tuhan. Karena saya pikir, Tuhan kok jawab dapat kerjaan aja kok nggak bisa. Kan itu merupakan permintaan yang lumrah. Perlu makan, perlu biaya, perlu uang kan. Dan tidak dapat kerjaan. Dan di situ saya benar-benar depresi dan kecewa berat sama Tuhan. Untung saja gereja yang saya pergi ada beberapa orang yang melayani saya, dia mulai mendekati dan membantu masa-masa sulit. Saya tuh pikir kalau saya lihat ke belakang lagi ya, mereka tuh seperti malaikat yang dikirimkan Tuhan. Kalau nggak ada mereka mungkin iman saya tuh goncang ya. Dan kalau nggak ada kejadian itu saya nggak mungkin ada berada di sini di Hong Kong. Jadi tapi yang saya mau bagikan itu balik lagi ke sini, pengalaman pahit yang saya alami, terutama saya nggak bilang itu untuk perempuan juga, tapi bagi laki-laki mungkin impactnya lebih dalam ya, karena biasa kan laki-laki percaya dirinya itu dalam pekerjaan juga kan ya. Jadi waktu saya bergaul dengan teman-teman yang udah ada pekerjaan, saya jadi minder gitu kan. Dan baru-baru ini kalau kalian ikutin berita, Hong Kong itu lagi susah ekonominya ya. Dari retail, dan banyak teman-teman saya di gereja utama itu yang kehilangan pekerjaannya. Gak sedikit waktu saya tahu. Dan pengalaman yang pahit yang pernah saya lewati dan saya berhasil mengatasinya dengan bantuan saudara-saudara Kristen, itu membuat saya itu menjadi iba kepada orang-orang yang saya dengar
kehilangan pekerjaan. Jadi saya mulai coba ambil inisiatif untuk kasih mereka WhatsApp, tanyain keadaan mereka, ajak mereka makan. Dan beberapa orang makan bilang, oh kamu adalah salah satu orang yang di tempat pekerjaan yang ngajak saya makan. Nggak ada orang lain lagi yang maksudnya yang peduli gitu ya. Saya yakin kalau saya nggak mengalami pengalaman itu, saya nggak punya compassion atau kepada orang-orang yang mengalami ini ya, nggak punya rasa belas kasihan. Dan saya yakin ada maksud Tuhan juga yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup saya, makanya saya bisa punya keinginan untuk melayani mereka. Sebagai contoh juga ada beberapa pernah dengar saya di kebaktian dulu, lama sekali di kebaktian Jemaat Indonesia waktu hari Jumat, orang kesaksian tentang narkoba gitu ya. Dia efektif sekali melayani orang-orang yang kena narkoba karena dia sendirinya orang yang pernah dilepaskan dari narkoba. Beda kalau misalnya saya yang melayani atau misalnya siapa yang melayani nggak pernah narkoba, ya kan? Tapi orang ini karena dia sudah dimenangkan dan dia tahu bagaimana jahatnya dan bagaimana dia terpuruk ya, dia menjadi seorang yang benar-benar efektif untuk memenangkan jiwa dan melayani teman-teman yang terjerat itu. Dan sama seperti kita semua di sini, pengalaman saya, pengalaman orang itu dan pengalaman kalian itu beda-beda. Tuhan tempatkan kalian semua mengalami mungkin sesuatu yang nggak enak, ya, pengalaman kalian yang pahit, tapi itu pengalaman yang saya nggak bisa alamin. Dan mungkin Tuhan punya rencana dari kalian, pengalaman-pengalaman kalian itu menjadi berkat bagi siapa tahu orang di sana itu butuh mendengar kesaksian kalian. Bagaimana kalian mengatasi masalah itu dan berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi jangan selalu lihat dari satu sisi negatif kalau kita mengalami masalah ya. Lihat sisi positifnya juga, karena tidak ada yang tahu kalau kalian bakal dipakai Tuhan ke depannya. Amin. Nah, balik lagi kepada Paulus dan Titus yang setia merespon pada panggilan Tuhan walaupun gak gampang, walaupun banyak masalah. Tapi Tuhan tuh punya rencana indah bukan hanya di dalam hidup Paulus dan Titus, tapi dia bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Karena ini yang paling kalian catat juga ya, kalau sekarang waktu kalian taat, bukan hanya Anda yang diberkati loh, tapi keluarga Anda, orang-orang terdekat kepada Anda itu juga diberkati. Dan berkat itu bukan hanya selalu dari sisi materi. Karena kita kalau dengar berkat selalu pikirnya materi kan. Tapi lebih dari itu bisa juga kasih sukacita dan hubungan yang harmonis. Begitu juga tapi sebaliknya, sayangnya ya, kalau kalian memilih dosa, memilih tidak taat, tentunya kalian bisa saja mendapat menuai konsekuensinya dari dosa itu ya. Dan tapi yang harus kalian ingat juga, efek dosa itu bisa mempengaruhi teman-teman Anda atau keluarga Anda. Kita tahu banyak sekali cerita dan saya mengalaminya juga dalam kehidupan rumah tangga papa mama saya. Dari dosa satu orang di dalam keluarga papa mama saya dan efeknya itu ya orang itu juga dapat konsekuensi tapi semuanya kena. Jadi kalau waktu kalian mau satu poin, tergoda dalam dosa, ingat juga sekeliling Anda, orang-orang yang dikasihi Anda, karena bisa dapat kena efeknya juga. Kita masuk ke buku Titus yang ya tidak ada, buku Titus itu mau menyampaikan yang pertama, tidak ada perbedaan antara iman dan perbuatan. Kita baca Titus 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi kitab Titus ini mau mengajarkan firman Tuhan aja tidak cukup. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi Titus ini dikirim di Kreta untuk mempercontohkan bagaimana hidup yang benar. Jadi bukan hanya di mulut, bukan hanya di kepala, tapi juga di perbuatan mereka yang nyata. Kadang-kadang kala kita
Seringkali kita gampang sekali kita bilang, Tuhan saya mengasihi Engkau. Saya memuji Engkau, saya mengasihi Engkau dengan segenap hati dan pikiran saya. Tapi kadang-kala kita juga nggak bisa mengasihi teman saudara-saudara kita. Firman Tuhan bilang secara keras sekali bahwa itu adalah sama saja bohong. Ya, sama saja bohong. Kita next slide. Kita baca di Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 20. Di sini dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara-saudara, ayo mari kita introspeksi diri lagi ya. Kita datang kepada Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk kembali memperbaharui komitmen kita. Kalau iman kita itu harus setara dengan perbuatan kita. Kalau kita udah puluhan tahun ikut Tuhan, kalau perbuatan kita masih saya sama dengan orang-orang di luar sana, gimana itu kan? Bahkan disayangkan beberapa orang Kristen, bukan di jemaat Indonesia ya, saya percaya di sini baik-baik semua, itu kadang-kadang lebih buruk loh dari orang-orang yang bukan kenal Tuhan gitu ya. Mereka bisa saja tahu banyak, udah lama ikut Tuhan, tapi perbuatan mereka itu seperti di kereta, seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Dan kita tahu ya, di tengah dunia yang semakin buruk ini dan nggak bakal jadi lebih baik. Ya kalian baca berita udah jarang sekali berita yang baik, semuanya mau kasus kriminal apapun ada ya. Dari yang papanya bunuh anak atau anak bunuh anak, semuanya lengkap gitu ya. Di sana itu sama seperti di situasi di kereta, nggak ada orang yang bisa jadi role model, jadi panutan untuk yang perubahannya. Dan kereta itu, di Pulau Kreta itu memang terkenal sekali karena keburukan dia. Di Titus 1 ayat 12 ini sampai dicatat di Alkitab untuk menggambarkan seberapa buruknya orang Kreta. Dibilang di sini, seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta itu pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi tugas Titus ini ditugaskan untuk mengangkat pemimpin-pemimpin Kristen. Kita semua untuk dipanggil menjadi kebalikan dari dunia ini. Kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi terang dan garam di dunia ini. Hidup kita ini harus bisa mempengaruhi dunia ini, bukan terpengaruh. Karena apa? Karena kita punya Roh Kudus. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Bukan sebaliknya kita malah jadi terpengaruh ya. Jadilah figur dan teladan yang baik di tengah dunia ini. Hidup kudus dan berkenan dalam Tuhan. Nah kita lanjut. Lalu bagaimana kita menjadi teladan dengan hidup kudus dalam hidup kita? Kadang-kadang kita pikir kita bisa hidup kudus dengan berbuat hal-hal yang lebih baik, yang lebih banyak. Lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak puasa, lebih banyak berdoa, lebih banyak persembahan. Dan itu bukan hal yang buruk, tapi bukan akhir segalanya. Karena kalau kita lihat orang Farisi malah lebih jago dari kita. Puasa seminggu 2 kali, ya, nggak pernah absen. Dan mereka tuh punya peraturan tuh ketat sekali. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Dan mereka lakukannya dengan secara disiplin. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Mereka itu seperti tengkorak yang di dalam jasad ya, luarnya bagus tapi dalamnya itu bobrok ya. Jadi kekudusan itu bisa menghasilkan perbuatan baik, tapi kekudusan itu tidak dihasilkan oleh perbuatan yang baik. Nah, kalau kayak gitu gimana dong? Jadi apa kunci atau landasan dari hidup kudus atau hidup benar? Yaitu balik lagi ke tema kita pada hari ini. Kuncinya adalah kasih karunia atau anugerah Tuhan. Karena bukan kebaikan yang datang dari kita sendiri, melainkan dari anugerah Tuhan. Salah satu contohnya yang benar-benar di Alkitab itu yang benar-benar merasakan anugerah Tuhan itu, saya nggak bisa pungkir itu adalah selain dari Paulus ya. Karena Paulus itu seorang yang pernah hidup yang mempenjarakan orang-orang Kristen, membunuh, menyiksa, dan waktu dia menerima anugerah Tuhan dia
dibilang dia sering mengenalkan dirinya sebagai salah satu murid Tuhan yang paling gak layak kalau dibanding dengan Petrus, dengan apa, karena latar belakang dia dan masa lalu dia yang sangat-sangat buruk, tapi Tuhan bisa menyelamatkan dan memakai menjadi salah satu pemberita Injil yang paling top ya di Perjanjian Baru. Dan kita sekarang mau belajar dari tema yang hari ini tentang anugerah Tuhan. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan. Yang pertama, anugerah Tuhan itu disediakan bagi kita sejak dulu. Kita baca Titus 1 ayat 1 sampai 4. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Dikatakan di sini kasih karunia Tuhan itu untuk hidup kita itu sudah ada sejak kapan? Sebelum permulaan zaman ya, kita yang saya garis di kuningnya, sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi hidup kekal itu memang belum digenapi ya. Kita satu saat akan mengalami itu, tapi ya sekarang waktu kita masih di dunia itu hanya adalah pengharapan kita ya. Namanya pengharapan itu tentu saja selalu untuk yang akan datang ya, di masa datang. Contohnya kalau misalkan kita berharap tahun ini kita mau jadi lebih baik lagi, atau tahun depan kita mau rencana pulang Indo, atau yang masih jomblo tahun ini saya pengen dapat pasangan. Yang ketawa berarti masih jomblo ya. Ya tapi selalu namanya pengharapan dan masa depan itu nggak pasti, betul nggak? Nah tapi bedanya di sini apa? Dikatakan pengharapan kita pada janji Tuhan ini pasti. Karena apa? Karena yang janjinya ini, yang memberikan janji ini Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan, dan dikatakan ini dia tidak pernah berdusta. Bagaimana kita memperoleh pengharapan akan hidup yang kekal dan anugerah Tuhan? Dikatakan di sini dengan firman-Nya dalam pemberitaan Injil. Jadi tidak peduli apakah kalian dilahirkan dari keluarga Kristen atau enggak Kristen, tapi harus ada satu momen, satu poin dalam hidup kalian itu yang Anda mengambil firman Tuhan dan kalian memutuskan untuk percaya firman Tuhan itu dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Contohnya, saya dari kecil itu dibawa oleh nenek saya ke gereja dari umur kecil sekali, nggak pernah absen sampai saya SD, SMP, SMA, nggak pernah absen satupun. Tapi kalau boleh jujur, saya nggak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan pada waktu itu. Jadi apa yang saya dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi tapi ke gereja nggak pernah absen. Jadi bukan yang saya mau bilang di sini bukan berapa sering kalian ke gereja atau berapa lama ikut Tuhan. Kalau kalian dan balik lagi saya akhirnya memutuskan untuk menerima Tuhan pada waktu kuliah dan menjadikan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Karena saya bukan dilahirkan yang Kristen ya, tapi dari kecil memang udah ke gereja, tapi bisa saja nggak diselamatkan loh. Ya, jadi memang pentingnya. Dan yang saya mau bagikan di sini, kalau kalian belum melakukan keputusan itu keselamatan kalian bisa dipertanyakan gitu. Karena yang penting itu adalah kalian membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus juru selamat, bukan ke gerejanya, bukan pelayanannya. Ya, jadi itu yang saya akhirnya pada waktu kuliah saya bisa bilang iman itu bukan iman turunan, bukan iman nenek saya atau orang tua saya, tapi iman saya sendiri. Lanjut.
poin kedua, ini poin terakhir, anugerah Tuhan yang mengubahkan hidup. Jadi inilah tema kunci hari ini. Kita baca yang dari Titus 2 dulu ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi hidup kita itu ditebus dengan anugerah Tuhan. Kita dibenarkan karena kita ditebus Tuhan. Kita dibenarkan makanya hidup kita jadi benar, bukan karena apa yang kita lakukan. Dan kita tuh gak bisa mungkin apresiasi anugerah itu sampai kita menyadari bahwa kita tuh seseorang yang berdosa dan layak dihukum seberat-beratnya atas kesalahan kita. Tapi ada satu orang yang datang untuk menggantikan posisi kita untuk dihukum dan kita dibebaskan. Dan nama orang itu Yesus Kristus. Kalau kita gak sadar itu, kita gak bakal pernah mengerti apa itu anugerah keselamatan. Jadi di kitab Titus ini firman Tuhan mengajarkan pengertian kita akan anugerah yang kita punya itu dibilang apa? Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Meninggalkan dunia duniawi. Supaya kita bisa hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Waktu kita semakin memahami pengalaman ini, waktu kita ngerti begitu dalamnya cinta Tuhan kepada kita dan harga yang harus Dia bayar untuk menyelamatkan kita, yaitu nyawanya sendiri. Juga cinta kita ke Tuhan semakin dalam, kesetiaan kita juga semakin dalam. Jadi contohnya kalau misalkan kita harus dipenjara gitu ya, atau karena kesalahan kita dan ada satu orang yang menggantikannya untuk dia yang dipenjara. Bayangkan seberapa sedih orang itu kalau saya misalkan udah keluar penjara, saya tetap aja sama seperti sebelumnya. Dan sama aja kita nggak apresiasi apa yang dia lakukan. Dan yang kedua dikatakan di sini juga, sewaktu kita memahami rencana keselamatan Tuhan yang kita nanti-nantikan, yaitu hidup yang kekal. Satu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Dia. Jadi tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kesakitan dan kesedihan. Sebaliknya ada hidup yang kekal, kelimpahan dan kesempurnaan. Jadi pengetahuan itu dan pemahaman tentang anugerah Tuhan dan hidup yang kekal, inilah yang memberi kekuatan kepada kita untuk bilang no ke dosa. Jadi bukan, karena memang tubuh kita itu, daging kita tuh lemah. Tapi kalau kalian benar-benar bisa mengerti yang tadi saya bilang anugerah Tuhan, kalau kalian bisa benar-benar ngerti Tuhan tuh sampai mempertaruhkan nyawanya sendiri, kita masa mau menyakitkan Tuhan untuk melakukan dosa lagi. Kita bahkan bakal berusaha sebaik mungkin supaya kita itu hidup berkenan di dalam Tuhan. Kita sering dengar ya, ada quote, dia bilang jangan kalian salibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Jadi biarlah itu yang menjadi pegangan kita untuk hidup meninggalkan dunia duniawi dan hidup berkenan di dalam Tuhan. Alkitab, kita lanjut Alkitab di pembacaannya di Titus 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi dibilang di sini keselamatan kita itu ada dua aspek. Yang satu permandian, kelahiran kembali, dan yang kedua pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita dilahirkan kembali, dikatakan di sini diumpamakan sebagai permandian yang menggambarkan dari kotor menjadi bersih. Itu kan tujuan mandi, bukan ya? Dan dilahirkan kembali untuk menjadi apa? Menjadi serupa
dengan Dia. Karena kita diciptakan sesuai desain mula-mula yang Tuhan rencanakan, bahwa kita diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Jadi dua aspek inilah yang bisa mentransformasi dan mengubah hidup kita, reputasi kita, dan sanggup merubah generasi kita. Ada perilaku positif dan perubahan nyata dalam hidup kita kalau kita udah terima Tuhan. Yang orang lain pun bisa lihat, yang orang non-Kristen pun bisa lihat. Karena tanpa perubahan ini, anugerah Tuhan ini, hidup seorang Kristen ini atau anugerah ini patut ditanyakan ya. Kalau mereka sama aja nggak ada yang berubah. Saya mau cerita sedikit juga penutupan. Baru-baru ini istri saya dan saya sempat ngobrol sama salah satu jemaat di tempat ini. Dan dia itu dari ngobrol-ngobrol biasa, dia mulai menceritakan bagaimana kesaksian hidup dia dan bagaimana gereja ICA menjadi berkat puluhan tahun terhadap hidup dia. Dia tuh dan yang luar biasanya itu bukan hanya dari sisi spiritual ya, tentu itu luar biasa. Cuman yang saya benar-benar takjub juga itu dia kasih lihat foto dia sebelum terima Tuhan. Dan saya tahu itu foto dia, cuman beda sekali. Fotonya itu kurus dan seperti orang sakit gitu, yang murung sekali ya. Dan dia tentunya sekarang saya bisa lihat depan mata saya sendiri gitu. Dan saya kagum sekali transformasi yang luar biasa yang dia alami gitu ya. Dia menjadi glowing lagi, kayak menjadi muda, 10 tahun lebih muda gitu ya. Jadi orang tuh bisa lihat perubahan positif setelah terima anugerah Tuhan. Walaupun dan dia cerita juga dia harus pikul salib dan bayar harga yang mahal dari sisi finansial yang mungkin kalau di kehidupan lamanya lebih daripada apa yang dia dapatkan pada saat ini. Juga tekanan-tekanan dari keluarganya yang begitu ekstrim ya. Tapi Tuhan yang kita lihat di Alkitab itu ya Tuhan yang sama dan yang setia ya. Kalau dia bisa setia kepada Paulus dan Titus, dia juga setia pada kita. Dan dia cerita bagaimana satu persatu keluarganya yang benar-benar fanatik itu mulai menjadi Kristen. Itu luar biasa sekali. Saya sampai benar-benar terberkati oleh kesaksian dari jemaat Indonesia ini yang ada di sini. Dan itu adalah menurut saya adalah waktu saya siapkan khotbah hari ini adalah salah satu bukti nyata bahwa anugerah Tuhan itu yang mengubah hidup kita. Sebagai orang yang nggak Kristen pun bisa lihat loh. Itu adalah tanda nyata bagaimana anugerah Tuhan bisa merubah hidup kita. Jadi kesaksian hidup kita itu yang tadi saya bilang bisa dipakai untuk mendukung pemberitaan Injil. Jadi bukan hanya Injil, pemberitaan Injil, tapi kalau dibarengi oleh kesaksian Tuhan itu akan jauh lebih efektif kalau kalian menyebarkan Injil ya. Saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang jadi pelopor perubahan di tengah dunia yang semakin buruk ini. Jadilah terang, jadilah anak Tuhan yang bisa buat orang-orang yang belum percaya Kristus menjadi percaya karena hidup Anda itu mencerminkan Injil dalam hidup kita. Amin. Saya mau undang sekarang pemusik untuk naik ke mimbar dan kita mau undang jemaat semuanya juga untuk berdiri. Kita mau masuk di akhir khotbah ini dengan untuk merenungi dan merespon firman Tuhan pada hari ini. Mari saya undang untuk saudara-saudara untuk datang ke dalam hadirat Tuhan pada saat ini yang kita mau refleksi hidup kita pada saat ini. Apakah kalian sedang ada di dalam seperti Titus, di dalam masa transisi yang Tuhan mungkin belokkan rencana kalian sehingga mungkin sebelumnya memang kalian nggak ada rencana untuk di Hong Kong dan kalian ada di sini. Dan mungkin bagi beberapa kalian ini juga kalian merasa hidup itu berat. Ada badai kehidupan seperti yang dialamin Paulus. Rencana Anda bisa saja diinterupsi oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, dan kita lihat dari bagaimana dari hidup Paulus dan Titus, Tuhan itu punya rencana yang indah
yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang, maukah Anda seperti Paulus dan Titus yang mau tetap percaya kepada Tuhan, terus maju, tetap patuh pada rencana walaupun gak enak, walaupun sulit? Saya juga mau ajak saudara-saudara pada saat ini untuk setia dalam perkara kecil yang tadi kita belajar ya. Apa yang Anda pegang saat ini di tangan Anda? Pekerjaan Anda, pernikahan Anda, pelayanan Anda, relasi Anda, teman-teman Anda. Apa yang Tuhan percayakan dan seberapa setia kalian melakukannya dengan sepenuh hati? Balik lagi di kitab Lukas 16:10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada perkara-perkara besar. Saudara-saudara, mari kita introspeksi diri kita pada hari ini. Tuhan memanggil kalian semua di sini untuk menjadi kebalikan dari dunia yang bejat ini. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia ini. Mungkin sudah terlalu lama, seperti saya juga waktu mempersiapkan khotbah ini, saya merasa tertegur oleh Tuhan. Kadang-kadang kita hidup tidak mencerminkan seperti apa yang seharusnya seorang Kristen, seorang yang sudah menerima anugerah yang begitu luar biasanya, itu harga darah nyawanya anaknya sendiri yang mahal. Mari kita tinggalkan kehidupan lama kita dan berbalik pada hari ini kepada Dia. Di kitab Titus, anugerah kasih karunia itu Tuhan bisa merubah seseorang, bisa merubah kalian, bisa merubah lingkungan kalian, bisa merubah reputasi kalian, generasi kalian. Anugerah kasih karunia Tuhan itu bisa merubah banyak orang. Seperti di Pulau Kreta, Tuhan merubah hidup banyak orang, tapi dimulai dari satu orang yang merespon akan panggilan Tuhan, yaitu Titus. Dimulai dari satu orang. Saudara, apakah pertanyaannya sekarang, apakah kalian mau menjadi satu orang itu? Kalau Tuhan manggil, karena kalian adalah anak-anak Tuhan, kalian adalah Titus di dunia ini, kalian adalah Titus di Hong Kong. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada pemberitaan firman hari ini Tuhan, tentang anugerah yang luar biasa Tuhan yang Kau telah limpahkan pada hidup kami. Kami mau memohon ampun Tuhan, dan mau bertobat atas kadang-kadang kala kita sudah lama menjadi Kristen, tapi kehidupan kita belum mencerminkan apa yang seharusnya kami lakukan, menjadi panutan, role model di dunia ini. Tapi Tuhan, Kau adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan kedua. Kau adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, berikan kami kesempatan kedua itu Tuhan, untuk memulai membangun kehidupan kami lagi, untuk setia dalam perkara kecil Tuhan. Kami lihat sehidup Daud, hidup Titus, bagaimana Tuhan Kau membicarakan hal-hal yang besar karena mereka setia dalam perkara kecil. Kami mau untuk setia dalam perkara kecil Tuhan. Setia apapun, sedikit apapun yang kita punya, kami mau setia Tuhan. Dan pada waktu yang tepat kami percaya Engkau akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada kami. Dan kami, waktu saat itu kami mau udah siap Tuhan, dari hati kami, dari pikiran kami, dari iman kami. Persiapkan kami Tuhan, dan untuk bersabar juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara di sini yang mengalami badai kehidupan saat ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau tahu. Seperti Paulus, mungkin kita gak bisa lihatnya sekarang, tapi kalau kita look back nanti, lihat ke belakang, bagaimana Tuhan bisa memakai pengalaman-pengalaman pahit kami, dirubah dari kutuk menjadi berkat. Bahkan bukan hanya kami yang diberkati, tapi banyak orang yang bisa diberkati dari pengalaman hidup kami Tuhan.
Kami minta itu Tuhan pada hari ini. Kepada Engkau, beri kami kesempatan untuk sekali lagi menjadi seorang Kristen yang menjadi representasi oleh firman Tuhan dan anak-anak Engkau di tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.